Harusnya kan status baru itu memberi kepastian ya. Tapi gimana kalau status PPPK paruh waktu justru bikin nasib ribuan abdi negara di Indonesia jadi makin gak jelas. Nah ini dia cerita perjuangan mereka dalam mencari kepastian. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh Anda bayangin, Anda kerja setiap hari, ngabdi tapi tiap akhir tahun, ada satu pertanyaan yang selalu bikin deg-degan. Kontrak saya bakal diperpanjang gak ya? Rasa was-was kayak gini tuh bukan cuma hipotesis loh. Bagi ribuan PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu, siklus ketidakpastian tahunan ini adalah realita mereka sehari-hari. Mau merencanakan masa depan, bahkan buat setahun ke depan aja rasanya jadi barang mewah. Oke, kita masuk ke bagian pertama, masa depan yang menggantung. Yuk, kita lihat akar masalahnya, kontrak kerja, dan semua ketidakpastian yang dibawanya. Nah, ini dia biang keroknya. 1 tahun. Durasi kontrak yang sesingkat ini bener-bener nggak ngasih jaminan apa-apa. Rasanya tuh kayak setiap 12 bulan, karir dan nasib mereka di-reset lagi, balik ke titik nol. Ternyata, perjuangan mereka itu lebih dari sekedar minta perpanjangan kontrak loh. Mereka menuntut jalur yang jelas untuk bisa jadi pegawai penuh waktu. Jaminan kontraknya lanjut, proses administrasi NIP dipercepat, dan yang paling penting, aturannya harus sama di seluruh Indonesia. Sekarang bagian kedua, ancaman dari sisi regulasi. Jadi, tanpa adanya payung hukum dari pusat, muncul ancaman baru yang bisa jadi lebih besar. Apa itu? Aliansi R2R3 yang mewakili para pegawai ini menyuarakan ketakutan terbesar mereka. Kalau nggak ada aturan nasional yang jelas, nasib seorang pegawai di satu daerah bisa beda banget sama di daerah lain. Wah, ini kan bisa menciptakan ketidakadilan baru ya. Jadi pilihannya cuma 2 nih. Di satu sisi kalau ada regulasi pusat, ada kepastian hukum, kebijakannya seragam, perlindungannya terjamin. Di sisi lain, tanpa regulasi itu, ya nasib mereka jadi tercerai-berai, bergantung penuh sama kebijakan dan kemampuan finansial daerah masing-masing. Kita masuk ke bagian ketiga, aliansi R2R3 bergerak. Nah, di tengah semua ketidakpastian ini, merekalah yang jadi corong aspirasi, membawa suara para pegawai ini langsung ke jantung pemerintahan. Misi mereka ini jelas banget dan punya 2 fokus utama. Pertama, mendorong pemerintah untuk bikin aturan peralihan ke status penuh waktu. Kedua, memastikan semua tenaga honorer yang datanya udah tercatat di Badan Kepegawaian Negara atau BKN itu dapat perlindungan hukum. Nah, ini kuncinya buat menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Lanjut ke bagian 4, harapan baru dari pusat. Sepertinya setelah perjuangan yang cukup panjang, titik terang akhirnya mulai kelihatan nih. Perkembangannya apa aja sih? Pergerakannya itu nyata loh. Dimulai dari audiensi resmi, terus muncul surat dari Menteri Pan-RB yang kasih sinyal kalau pemerintah lagi menyempurnakan mekanismenya. Bahkan di level daerah kayak di Jawa Timur, udah ada target buat penyerahan SK. Jadi harapan itu beneran ada. Eits, tapi tunggu dulu, kita juga habis tetap realistis. Di satu sisi timbangan emang ada harapan dan sinyal-sinyal positif. Tapi di sisi lainnya, hambatannya masih berat. Regulasi finalnya belum juga keluar, proses verifikasi berkas masih lambat, dan risiko kebijakan daerah yang beda-beda itu masih sangat nyata. Oke, bagian kelima, satu kunci penentu. Pada akhirnya, semua perjuangan dan harapan ini bermuara ke satu hal. Satu kunci yang pegangannya ada di tangan pemerintah pusat. Kunci itu adalah sebuah regulasi nasional. Ingat ya, ini bukan aturan biasa, tapi sebuah aturan final yang adil, komprehensif, dan jadi payung hukum yang sama untuk semua. Cuma, inilah satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ketidakpastian ini. Inisiatif dari daerah itu memang penting, bagus banget. Tapi kutipan ini seolah menegaskan di mana letak bola panas yang sesungguhnya. Ya, di pemerintah pusat. Keputusan final yang bakal mengubah nasib ribuan orang ini ada di tangan mereka. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Arah masa depan para PPPK ini sudah lebih jelaskah? Atau masih menggantung? Jawabannya ada pada langkah pemerintah pusat selanjutnya. Dan ribuan abdi negara ini sedang menanti dengan harap-harap cemas. Terima kasih sudah menyimak bahasan kali ini.